akhirnya kita sampai pada sesi yang ditunggu-tunggu ya. 7 makalah kita sudah menyampaikan banyak hal, dimulai dengan sosok Malak, ini tokoh yang bisa membaca masa depan ya. Kalau penasaran nanti bisa datang ke Kampung Dalam Pagar, saya temani. Kemudian yang kedua tadi bicara tentang filsafat dan sastra ya, tentang dialektika Hegel. Kemudian makalah ketiga membicarakan tentang keterlibatan generasi milenial dalam pelestarian wayang. Tadi sudah ada inovasinya ya, berupa lagu, animasi, dan game. Tentu saja ini sudah menyesuaikan dengan generasi milenial dan sudah sampai ke negara tetangga, ke Thailand ya. Kemudian makalah keempat ini menyampaikan tentang akuntansi ya, yang berawal cuma dari makalah iseng, tetapi akhirnya berhasil, dan karena ceritanya belum selesai, nanti bisa ditanyakan lebih banyak ya. Kemudian untuk makalah yang kelima, ini tadi berbicara tentang sosok Lambung Mangkurat ya, berbeda sekali mungkin dengan cerita yang sebelumnya. Jadi ini bentuk dekonstruktifnya, bagaimana sosok Lambung Mangkurat diceritakan memiliki sangat antusias terhadap jabatan ya, dan memiliki strategi politik yang luar biasa. Kemudian makalah yang kelima ini menjelaskan tentang persoalan ontologis kekuatan dalam puisi Alif ya. Ini adalah pengarang yang luar biasa. Kemudian untuk pemakalah yang ketujuh ini membahas tentang ini ya, tentang poligami dan selingkuh. Tentu saja cerita ini masih tidak lekang di ingatan kita, bagaimana cerita tokoh Kinan ya. Apakah ini menjadi bagian seperti itu atau tidak? Mari kami undang kepada semua penanya yang ingin bertanya. Silakan, boleh dari sisi kanan atau kiri, boleh laki-laki atau perempuan. Silakan. Halo. Silakan, kesempatan pertama. Tunjukkan jari. Nyambung nggak ini? Di peserta daring ya. Silakan Bapak. Bisa. Suara saya bisa diterima? Bisa Pak, silakan. Oh iya. Saya dari jauh ini, dari seberang ya. Dari Jawa Pak Timur. Silakan Pak. Saya akan bertanya pada pemakalah yang Citra tadi ya. Mas siapa saya lupa tadi. Nama saya Amir Mahmud. Tadi ada 4 citra, itu ada citra fisik, psikis, sosial, dan masyarakat. Nah, ini yang saya lihat yang pertama tadi memang uraiannya kurang panjang. Yang khusus fisik ya, fisik itu kan tidak hanya dilukiskan sebagai wanita yang cantik, yang tinggi, yang kulitnya putih, yang selalu tampil dengan sesuai dengan lingkungannya. Kalau kerajaan ya kerajaan, kalau masyarakat ya masyarakat kan begitu. Nah ini kelihatannya tokoh perempuan di sini berada di lingkungan istana kelihatannya. Yang tadi, kalau nggak salah di lingkungan istana karena berkaitan dengan masalah novel penceritaan ulang pada cerita yang terkenal di Sulawesi, di Kalimantan Selatan itu ya. Nah selain itu apakah ada fisiknya, apakah punya, kan dulu ada senjata, ada kekuatan lain, mungkin supranaturalnya kan juga dilukiskan di dalam fisik itu. Kira-kira itu. Kemudian yang berkaitan dengan masalah keluarga. Apakah terjadi sesuatu yang menekan dirinya, seorang perempuan itu kemudian dia bisa, tokoh perempuan tersebut kemudian keluar dari istananya, atau mungkin dia menjadi pemberontak karena tidak cocok dengan keluarganya atau dengan masalah sosialnya, atau tekanan-tekanan yang lainnya itu. Saya kira itu, saya minta penjelasan yang fisik dan yang dalam keluarga saja. Itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Langsung jawab saja mungkin ya untuk
Saudara Reza, pertanyaannya beliau ingin lebih detail terkait dengan citra fisik dan citra keluarga. Silakan. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan dari Bapak tadi. Ya, jadi untuk citra fisik dari Putri Junjung Buih ini yang perlu kita ketahui bersama dilihat dari sudut pandang tokoh utamanya, merupakan pengawal dari Lambung Mangkurat bernama tokoh dulur Indra laki-laki. Nah, untuk pemaparan secara detailnya mengenai citra fisiknya itu bisa kita lihat pada kutipan, tapi pada PPT tadi tidak saya tampilkan karena terbatas waktunya, jadi saya bacakan saja untuk kutipannya seperti pada halaman 37. Aku mengetahui tamuku adalah seorang wanita muda, tapi aku tak pernah terpikir olehku bahwa dia masih terlihat seperti seorang remaja. Di sepanjang hidupku yang membujang, wanita yang kulihat saat ini adalah wujud terbaik dari mimpiku tentang keindahan. Kemudian, pada kutipan kedua, ada juga yang memaparkan mengenai kecantikan dari Putri Junjung Buih, dan ini lebih detail. Nah, dia memiliki kulit yang terang, bahkan tidak membutuhkan cahaya lebih untuk melihatnya. Aroma wewangian dedaunan menyeruak dari rambutnya yang kini sedang disanggul. Alisnya hitam dan runcing dengan mata begitu bening dan hidup. Tulang pipinya tinggi, mengatur proporsi yang tepat. Hidungnya yang tidak mancung tapi tidak juga pesek. Nah, jadi untuk Putri Junjung Buih ini sendiri, pada awalnya ia merupakan seorang pemberontak. Pada awal novel ia digambarkan sebagai sosok pemberontak yang ingin meraih tahta. Begitu. Ia bekerja sama dengan Lambung Mangkurat untuk mencapai hal tersebut. Nah, kemudian ketika ia menjadi ratu, otomatis ia berada di lingkungan kerajaan. Nah, Putri Junjung Buih ini yang pastinya memiliki gambaran-gambaran atau citra-citra dari pakaiannya juga begitu. Tapi untuk yang saya masukkan di sini hanya 2 kutipan ini, gitu. Kemudian untuk pertanyaan kedua tadi, Pertanyaan kedua tentang citra keluarga. Ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua mengenai citra keluarga, nah di sini untuk Putri Junjung Buih ini sebelumnya ia merupakan salah satu keturunan dari penguasa terdahulu sebelum kerajaan negara Dipa ini berkuasa. Jadi leluhurnya itu dulu merupakan penguasa di Banua Hubung Tanah, dalam novel ini disebutkan. Jadinya keluarganya ini setelah dikuasai oleh kerajaan Dipa berusaha untuk kembali memperjuangkan harkat dan martabat keluarganya. Makanya itu di awal-awal Putri Junjung Buih ini dicitrakan sebagai seorang pemberontak. Ia memimpin gerombolan Nusa Dipura namanya. Ia bekerja dengan Lambung Mangkurat untuk menggulingkan kekuasaan yang sebelumnya dikuasai oleh Arya Megasari dalam novel. Begitu. Dan juga pada akhirnya ia berhasil menuntaskan amanah yang diembankan kepada dirinya dari ayahnya tersebut, yaitu dia menjadi ratu pertama di kerajaan negara Dipa, dan seterusnya berkembang melahirkan keturunan-keturunan raja yang lain. Begitu. Ini jawaban dari saya. Terima kasih. Begitu tadi jawabannya Bapak Amir. Boleh moderator, saya bisa berlanjut sedikit. Oke, silahkan sedikit Pak. Ya, itu Putri Junjung Buih itu kan cukup terkenal di wilayah tersebut. Apakah dipakai oleh masyarakat pada nama-nama, misalnya nama makanan, nama rumah bangunan, nama rumah sakit atau apalah? Apakah sampai di situ karena keterkenalannya itu melegenda? Oke, silakan Mas Reza. Ya, izin menjawab. Ya, jadi untuk nama Putri Junjung Buih sendiri banyak digunakan pada beberapa fasilitas seperti nama komplek di Jalan Ratu Jeleha itu ada nama Gang Putri Junjung Buih. Kebetulan saya sering jalan-jalan, jadi juga kenapa? Ya, juga selain
pada nama gang, juga ada juga salon Putri Junjung Buih gitu. Begitu, Bapak. Ya, terima kasih. Nah, terima kasih, moderator. Ini pemakaran lain ikut menambahkan Pak, ada nama taman di Kota Amunta yang namanya juga Putri Junjung Buih Pak. Oh, nama rumah sakit juga Pak ya. Bagus. Sudah diterapkan Pak di Kalimantan Selatan. Begitu Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kembali kasih Pak. Kami persilakan kembali kepada penanya yang ingin bertanya langsung kepada para pemakalah, boleh penanya daring atau peserta luring. Silakan.